Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Sabtu sekitar jam 6:30 dan gua sedang ada di Jogja. Gua stay di daerah dekat Kaliurang ya guys, di dekat kampus UGM. Dan rencananya hari ini gua akan ajak kalian untuk mampir ke tempat favorit gue untuk latihan nanjak di sini. Dan sebenarnya tanjakannya ini termasuk beginner friendly ya, karena startnya juga dari gradiennya yang lumayan landai hingga makin ke atas dan makin curam. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Babi Cyclist. Dan gue udah mulai segmennya, udah memasuki jalan Kaliurang guys. Tapi ini masih landai ya, hitungannya kayak pemanasan. Dan kali ini gue akan coba untuk manjat hanya dengan satu speed. Jadi gue akan coba nggak pindah-pindah gear. Dan di area ini segmen jalannya udah penuh dengan restoran dan kafe-kafe ya. Jadi kalau malam parkiran kiri kanan jalan penuh, dan terutama saat weekend lumayan PR juga kalau cari parkir di sini. Di sini ada beberapa restoran yang besar. Tadi ada Tebo Gelato di belakang, dan depan ini masih ada hotel Kembali ke Utara dan Art Hotel. Ini dia hotelnya, Kembali ke Utara tuh. Oh, pulang ke utara guys. Natasha Skincare. Dan di depan itu yang gedungnya warna hitam, itu adalah Art Hotel. Dan gua sedang melintasi simpang Ring Road Utara, yaitu persimpangan antara Ring Road Kota Jogja sisi utara dengan Jalan Kaliurang. Dan di sini aspalnya malah lebih halus guys, dibanding yang tadi ruas jalan sebelumnya yang permukaannya kasar ya. Kalau di sini halus, dan gradiennya itu antara 1 hingga 2 derajat. Cuman di pinggir ini ada lubang gorong-gorong. Biasanya sih gua ambil sisi kanannya ya, karena sisi kirinya itu mepet banget. Di sini masih ramai, bangunan komersial, tapi memang nggak seramai yang tadi. Oke, gua akan lanjut gue dulu. Dan sekarang setelah sekitar 3 kilo, gua sampai ke Gardu PLN Kentungan guys. Gua nanjaknya baru sekitar 45 meter, dan cadence-nya udah turun ya. Kalau sebelumnya gue bisa antara 85-90, sekarang udah mulai turun ke cadence 80 rpm. Tapi jalanannya masih enak. Sekarang baru sekitar 5 km guys.
udah nanjak sekitar 75 meter. Dan di segmen ini jalannya malah makin enak ya, karena di sisi garis lurusnya masih ada jalur lambat. Jalur untuk berhenti di sebelah kiri, jadi sepedanya bisa di sini. Cuman kayaknya di bagian depan ini udah habis lagi guys, jadi harus masuk ke jalur kanan garis. Dan sekarang gradiennya mulai antara sekitar 3%. Cadence 2 masih terjaga di sekitar 80-81 rpm. Ini kantor lurahnya. Mungkin nanti gua harus balik lagi untuk foto-foto ya guys. Jadi sementara di depan ini ada tanjakan yang lumayan panjang guys, halus tapi panjang. Tapi jalannya kalau mulus begini sih enak ya guys. Dan sekarang baru sekitar 8 km guys. Gue udah nanjak 130 meter dan gradiennya makin curam lagi. Cadence gue udah turun lagi sekitar 75 sekarang. Jalanannya sih oke ya, cuman mungkin karena ini long weekend jadi agak rame. Oh pasti pada kopi klotok guys. Kopi klotok tuh bukan jam 7 ya. Dan kalau long weekend begini ngantrinya gila-gilaan. Bangunan di kiri kanan juga udah nggak pada tadi, udah mulai kelihatan sawah-sawah guys. Nih kayak pertigaan begini nih kalau hari kerja lebih rame ya. Nah, mulai ada tanjakan-tanjakan surprise. Heart rate gue sekitar 130, masih aman. Ini kayak gini ya. Udah mulai hijau-hijau guys. Tadi sepanjang jalan banyak juga yang lagi nanjak, ada ibu-ibu, bahkan ada yang masih remaja juga, dan yang udah berumur pun ada juga guys. Makanya gue suka banget sama tanjakan ini, karena semua level harusnya bisa latihan di sini ya, asal mau dan sabar. Lampu merah yang kalau lurus jalan terus nih. Oke, gua sekarang udah 145 meter nanjaknya dan gua akan lanjut lagi. Gua baru ngelewatin UI sebelah kiri gua. Ini artinya gua udah nanjak sekitar 10 km guys. Tanjakannya udah mulai berasa ya. Ini udah sekitar 4-5%. Dan cadence gue juga udah drop di bawah 60. Sekarang udah mulai grinding, jadi harus sabar-sabar guys. Heart rate udah naik juga, sekarang sekitar 135. Dan gue udah lebih dari 35 menit nanjak. Dari tadi nggak ada turunan ya, jadi cuma ada datar dan tanjakan.
Tapi nikmatin aja guys, semuanya pasti akan berlalu. Oke, gue lanjut dulu. Yang kanan itu adalah jalan menuju Kopi Klotok. Kelihatannya masih aman ya guys. Gue udah nanjak hampir 45 menit dan total yang gue naiki udah sekitar 250 meter. Dan di sini kayaknya pusat Kota Pakem. Heart rate juga udah hampir 140 guys. Keadaan udah 60-an, bahkan udah di bawah 60 guys. Tapi kita udah mendekati pasar Pakem ini. Di bagian sini makin curam guys. Ini udah di atas 5%. Dan keringat gue juga udah mulai ngocor guys. Udah mulai masuk ke mata. Ini yang terakhir. Datar dikit. Di sini jalanannya ngelup ya guys. Berarti udah hampir 13 km. Nanjaknya sekitar sekarang udah 266 meter guys. Masih ada lagi sedikit di atas. Sukses. Nggak ada gear sama sekali dari bawah. Dan di sini kita belok kanan lagi. Lumayan guys buat latihan. Pengen pinggang dulu. Biasanya daerah sini ramai guys. Oh ini dia Payung. Ini adalah Pospit, tempat kumpulnya komunitas sepeda. Dan gua belok kanan untuk turun lagi ya guys. Kalau ke atas itu menuju ke kaki lereng selatan Gunung Merapi. Kalau ini tadi sekitar 12 kilo dan nanjaknya 270 meter, maka kalau tadi ke kiri itu nanjaknya akan lebih curam lagi. Jaraknya masih sekitar 10 km, tapi elevation gainnya itu masih sekitar hampir 500 meter guys. Jadi kalau kalian lagi butuh tantangan, jangan ke kanan kayak gue ya, tapi ke kiri aja. Dan sekarang gue menuju arah turun.
jalannya agak bumpy, jadi agak-agak serem guys. Banyak lubang ya, mudah-mudahan bisa cepat ditutup. Pas nggak kena lampu merah guys. Ini adalah simpang Kaliurang dan Ring Road Utara Kota Jogja. Udah turun hampir 20 menit dan udah makin mendekati titik awal tadi gue nanjak ya guys. Lagi long weekend jadi banyak komunitas motor juga.
Dan di depan ini adalah lampu merah persimpangan yang menuju ke arah kompleks Wisata Gajah Mada. Yang di depan itu ada arborium, dan kalau lurus ke depan adalah jalan Persatuan. Sebelah kiri komplek kampus-kampus sosial dan ekonomi, dan sebelah kanan adalah komplek kampus teknik. Dan yang di sini adalah program magister. Jadi sekarang gua udah berapa ini? 1 jam 12 menit. Udah menempuh jarak 25 km dan nanjaknya 275 km. Jadi gua akan nanjak sekali lagi dan sambil cari-cari foto. So let's go. Dan setelah nanjak kedua kalinya, dan setelah gua turun dari Pasar Pakem, mumpung di sini sekalian gua mampir ke tempat yang selalu rame, terutama saat long weekend guys. Dan ini adalah kopi bukan luwak, yang jadi alternatif kalau kopi penuh ya guys. Rame guys. Itu banyak komunitas sepeda juga. Dan itu dulunya rame kayak gini. Biasanya bisa masuk ke dalam ya. Tapi ini udah penuh parkiran motor guys. Tuh sampai kayak gini. Nah sampai gelar-gelar stiker guys. Ini suasananya. Rame ya. Terakhir gua kemari nggak pas lagi musim libur itu, kosong dari sininya guys, bisa bebas parkir. Ini coba lihat tuh ini ya. Dan sekarang kita coba lihat yang super ramenya. Yang gue dengar kemarin itu katanya ngantrinya panjang banget. Sekarang jam 9.25 dan kopi klotok itu udah dibuka dari jam 7 pagi guys. Nah, coba kita lihat kayak gimana. Sini dulu, tuh parkirnya ke bawah tuh guys. Tuh rame. Tuh parkirannya sampai penuh banget guys. Dan kita lihat di bagian kanannya itu yang
orang ngantri panjang. Antriannya ada satu pinggir jalan guys. Rame ya. Tuh sampai kayak gitu guys. Luar biasa. Ini kita lewat sini aja, lewat pemandangannya. Tuh, namanya kayak gitu guys. Lihat lagi macetnya. Ini adalah pintu masuknya. Wah, panjang. Bener-bener antrinya sampai ke pinggir jalan guys. Jadi kalau mau ke Kopi Klotok jangan pas longgen ya guys. Jadi, dan oke, sekarang gua akan turun sambil sekalian cari bakmi. So let's go. Oke guys, gua masih di daerah Kaliurang Jogja, dan tadi gua nanjak Kaliurangnya sampai ke Pasar Pakem 2 kali, dan sepanjang 2 kali jalan tuh gua ngeliat ada tempat ini. Jadi gue udah ngeliatin dari dia belum buka sampai pas turunnya kedua kali, dan dia sekarang udah buka. Ini modelnya antik ya, kayak joglo gitu. Mie Sejati. Dan ini adalah kondisi tepatnya jam 10. Tempatnya luas ya. Oh, ini modelnya kayak kios-kios gitu sebenarnya sih ya. Modelnya, jadi ada beberapa vendor makanan, ada soto, ada gudeg, yang ininya tempat yang luas ya. Oke, gua akan pesan dulu dan nanti gua sambung lagi. Oke, makanan gua udah datang, dan yang gua pesen ini adalah mie ayam komplit, seporsi harga 30.000 guys. Jadi dia ada juga yang mie spesial, itu katanya mie yamin. Jadi ini ada mie-nya itu agak tipis-tipis, agak lebar ya. Terus ada ayam, ini apa nih? Ayam rebus kayaknya. Ada pangsit kuah, ada baksonya. Oh, ada pangsit rebus dan pangsit goreng, bakso dan kuahnya. Kita coba dulu kuahnya.
gurihnya pas, nggak terlalu asin, dan ada wangi dan bawangnya. Nah, mie-nya itu agak ini ya, agak tipis tapi sedikit agak lebar gitu. Harum guys. Tapi ini harusnya halal ya. Ini untuk harga 30.000 untuk Jogja sih nggak murah, tapi kita coba lebih apa enggak. Wangi campuran antara minyak bawang putih dan kecap ikan rasanya. Ayam asinnya juga berasa asinnya. Lumayan enak guys. Kalau sayurnya sih biasa ya, kalau rebus biasa. Nasi gorengnya kulitnya agak kayak nasi GM guys, lembut. Sekarang kita sambil dulu ya. Oke. Bentar dulu ya. Kayaknya campurnya nggak usah pakai kuah. Sayang nanti gurihnya luntur guys. Porsinya sih pas-pas, nggak terlalu banyak juga. Terutama untuk harga 30.000 ya. Ini masuk ke babi premium nih kayaknya kalau di Jogja. Sambelnya nggak terlalu pedas dan ada sedikit asam, jadi rasanya jadi agak lebih kompleks ya. Mungkin lumayan enak guys, terutama setelah gue 50 kilo dan nanjaknya itu 560 meter. Masih tembusnya. Kulitnya udah ngumpul, tapi isiannya dalamnya nggak terlalu banyak, tapi ada rasa gurih dan asinnya. Kalau yang ini isiannya dikit banget nih kayaknya. Oh, cuma segitu guys. Konsentrasinya di kulit pangsit dan kriuknya ya guys. Kita cobain dulu. Rasanya berasa crunchy banget dan berasa ini jenis bakso yang dagingnya padat gitu guys, nggak kebanyakan tepung.
Kalau nggak terlalu lapar banget sih pas, tapi saya kalau lapar harus cari porsi jumbonya. Tapi tapi kayaknya mereka udah punya porsi jumbo. Kalau kedua sepertinya kebanyakan ya guys. Oke, makanan gue udah habis, gue akan beres-beres dan nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue balik ke hotel. Jaraknya paling sekitar 3 kilo lagi dan turunan semua guys. Jadi nggak usah digoes pun bisa nyampe ya. Ini gimana? Tanjakan Kaliurang benar-benar cocok banget buat latihan nanjak untuk segala level ini ya, cyclist, mulai dari beginner sampai advance. Jadi kalau yang advance mungkin bisa dilanjutin terus sampai ke kaki Gunung Merapi. Dan kalau gua karena masih ada acara lagi siangnya, makanya gua mendingan sampai Pakem aja. Tapi 2 kali nanjak guys, itu juga udah mulai berasa karena totalnya jaraknya gue dapat 50 km dengan total nanjaknya sekitar 560 meteran. Oke, jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like ya kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.